Mangga pakai. Suaranya pakai tidak ada. Halo Pak Dokter, izin. Mangga. Siap. Izin saya nyimak dulu. Ini baru hadir jadi antrian terakhir aja dulu ya. Ini masih ini saya masih lihat absennya dulu ini. Oke, gitu ya. Izin Pak Dokter. Oke, kita lanjut ke yang lain dulu ya. Ibu Faula Atika. Ibu Faula Atika mangga. Ibu Faula Atika silahkan. Keluar Pak dosen tadi. Oh, keluar. Oke. Ibu Neneng Hasanah. Ibu Neneng Hasanah. Oke, kita lanjut kepada Bapak Ahmad Firdaus. Mangga Bapak Ahmad Firdaus. Ya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk pemikiran teles saya masih membaca-baca Pak. Saya belum terlalu paham ya masih terkait filsafat ini. Jadi saya lebih baik mendengarkan dulu sama kiai-kiai yang lain Pak, termasuk Oke. saya lagi baca-baca juga ini saya masih. Oh gitu ya. Iya. Nanti Bapak bacanya di YouTube juga bisa, di internet bisa. Iya Pak. Maaf ya Pak ya, maaf ya. Oke, mangga. Pak Muhammad Lukmanul. Mangga pakai Muhammad Lukmanul. Iya Pak dosen. Mangga silakan. Jadi apa namanya agak ini Pak, agak terganggu dengan pendapat Kiai Engkos. Oh gitu. Luar biasa. Ini gimana jadi terganggu gitu ini? Ya, ini unik Pak. Kalau dari yang saya pernah baca gitu ya, Thales ini unik sekali. Saya salah satu yang pernah disematkan oleh Aristoteles bahwa beliau itu filsuf pertama gitu ya. Saya pernah baca satu dari beliau itu menyimpulkan bahwa setiap yang ada di alam itu terbuat dari air atau manusia lah. Beliau itu menyimpulkan kajiannya itu dipengaruhi oleh sifat-sifat dari manusia gitu. Kalau saya pernah baca gitu, yang sudah tertanam di dalam diri manusia. Makanya beliau menyimpulkan bahwa manusia itu dari air seperti itu. Gitu aja Pak dosen. Yang Oke, saya tahu terima lah. kasih. Iya. Ya. Pak Kiai Muhammad jangan terganggu sama Pak Kiai Engkos ya. Siap. Iya. Oke, Bapak Dede Suparman. Mangga Pak Dede. Izin menyampaikan pendapat. Terima kasih untuk kesempatannya. Mangga. Terkait dengan pertanyaannya itu kan kaitannya antara murid dan guru ya, yang sama-sama diciptakan dari air gitu ya Pak dosen ya. Nah jika di pendapat saya nih Pak dosen, jika kaitannya dengan guru dan murid yang sama-sama berasal dari air, mungkin menurut saya guru itu harus bisa memanfaatkan potensi peserta didik gitu ya, seperti air, karena air itu kan potensinya banyak gitu, ada baik buruknya, ada bahayanya gitu ya. Nah maka kita harus menumbuhkan potensi baik peserta didik untuk tumbuh gitu, seperti air dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia gitu ya. Nah kita pun sama sebagai guru mungkin harus
bisa menumbuhkan peserta didik itu agar generasi masa depan nanti bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Mungkin itu pendapat saya Pak dosen. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ini baru pada tataran normatif semua ya. Oke, terima kasih Pak Dede. Ini Sama-sama. kepada kaum ibunya nih, kaum ibunya di mana nih kaum ibunya nih? Bu Faula Atika, mangga Bu Faula. Pak dosen, mohon maaf saya. Oke, mangga Bu Faula. Oke, silakan Bu Paula. Pak Irsad Rahman. Oke, Bu Paula mangga. Di perjalanan, mohon maaf. Di perjalanan ya. Hati-hati Bu Paula, hati-hati ya, hati-hati di jalan. Iya itu helmnya kelihatan banget ya. Hati-hati Bu Paula, hati-hati, selamat jalan, hati-hati. Pak Irsad Rahman, mangga Pak Irsad Rahman. Maaf Pak, saya sedang baru buka-buka juga ini baca-baca tentang pengantar filsafat ilmu. Jadi mungkin saya cukup mendengarkan dulu Pak. Oke, terima kasih. Pak Yusuf Maulana. Pak Yusuf Maulana mangga. Mangga Pak Yusuf. Sambil kuli Pak dosen, ini jadi security Pak dosen. Mantap, mantap. Sukses. Ya, nggak apa-apa kan Pak dosen ya. Ya, mangga. Ya, baik. Oh, gitu. Ada pun pendapat saya Pak dosen dengan teorinya Thales sih Pak dosen? Thales ya. Ya. Ada pun dikaitkan dengan pendidikan, kalau menurut saya itu tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru saya di sini ada Ustadz Eko Napsuro, bahwa anak didik itu tinggal gimananya kita gitu. Kalau misalkan dikaitkan dengan air, berarti murid kita pun air gitu. Ketika air itu dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, maka murid tersebut akan menjadi baik. Bila mana kita mempunyai anak didik untuk kita didik menjadi buruk, ya maka akan menjadi buruk. Seperti itu Pak dosen, izin. Oke, terima kasih. Selamat, semangat Pak Yusuf Maulana ya. Siap Pak dosen. Ya, 2 tahun lagi wisuda. MPD. Amin, amin Pak dosen, amin. Ya Pak, pakai engkos ya. Bisa nggak setahun setengah Pak dosen? Lan? Jangan 2 tahun dah. Nawar ya teman, nawar. Bercanda Pak dosen. Oke, iya Pak Yusuf Maulana, terima kasih. Bu Siti Zakia, mangga Bu Siti Zakia. Bu Siti Zakia, silakan. Mohon izin Pak dosen, ini lagi di jalan dulu Pak dosen, mohon izin. Tapi sambil ngedengerin. Mohon izin ya Pak dosen ya. Hati-hati di jalan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dengerin Pak dosen ya. Ya, makasih. Kita langsung ke Pak biologi, mangga Pak biologi. Ada yang disampaikan lagi Pak biologi? Tentang air Pak dosen. Betul. Pemikiran air. Apa masuk diterapkan ke pendidikan Pak dosen di kelas? Boleh. Silakan. Ya betul Pak dosen. Emang tadi banyak sekali pendapat-pendapat dari para teman-teman mengenai
air, ternyata benar air itu kalau kita terapkan atau dalam manusia atau dalam pembelajaran lah, misalnya tadi di kelas, ya ketika gurunya baik, insya Allah juga anak muridnya juga baik. Mungkin ketika misalnya gini, guru ada sifat yang jeleknya keluar, pasti akan ditiru oleh murid, biasanya gitu Pak dosen. Jadi ketika gurunya sopan santun, berakhlak, insya Allah muridnya pun bisa mengikuti akhlak tersebut. Mungkin begitu Pak dosen untuk air. Terima kasih. Oke, Ya, nanti Pak dosen. medianya itu adalah kurikulum ya Pak ya. Seperti yang tadi saya seperti yang tadi saya contohkan kepada Pak Suherman. Kalau Pak Suherman ada di atas, kemudian airnya ada di bawah, air itu dibutuhkan ke atas oleh Pak Suherman, maka alatnya itu adalah kurikulum. Ya, jadi alatnya itu kan ya. Siap. Mangga sekalian ini sodikin mangga. Oh ya, mangga. Pas belum Pak? Masih ada? Cukup Pak dosen, cukup. Ya, oke. Pak Kiai Ali Sadikin, mangga. Baik, menambahkan sedikit, sifat air itu sangatlah cair, gitu ya. Tapi bisa menjadi padat apabila terkena suhu yang sangat dingin dan ekstrim. Jadi dari sini mungkin dapat diambil hikmah untuk bisa mengelola air dengan baik, karena kalau tidak bisa dikelola dengan baik akan mendatangkan bencana atau musibah. Mohon maaf Pak dosen. Ya, terima kasih. Pak Kiai Engkos banget. Tambah lagi Pak Kiai Engkos. Pak Kiai Deni, Alhamdulillah mangga. Mangga Pak Kiai Engkos, ditambah lagi. Cukup dulu Pak dosen. Jadi kaitan dengan air memang sangat luar biasa lah. Pembahasannya pasti akan melebar ya Pak dosen ya. Ya apalagi kalau dikaitkan dengan guru dan murid, ya udah jelas lah. Ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu ya. Mungkin istilah ini juga harus jadi bahan ini warning buat kita sebagai guru ya. Berarti harus menjadikan uswah buat para murid-muridnya, karena memang yang saya rasakan juga luar biasa Pak dosen. Sebetulnya berat jadi guru itu. Karena kurang-kurangnya mah kita kadang-kadang ya, kita yang ngasih tahu anak malah kadang-kadang kita juga ada kelupaannya gitu. Ya mudah-mudahan saya sih yakin ini guru-guru yang hadir yang sama-sama di kelas ini sangat luar biasa, para kiai-kiai yang sangat luar biasa. Banyak senior juga nih, senior saya di sini luar biasa lah. Mudah-mudahan kita menjadi uswah bagi khususnya mungkin putra-putri ketika di rumah dan di sekolah atau di madrasah, di pesantren, uswah buat murid-murid kita. Begitu Pak dosen. Amin. Oke, terima kasih, mangga. Atur nuhun Pak Engkos. Pak Kiai Deni mangga. Izin sebelumnya Pak dosen. Kalau yang saya lihat dari pemahaman Thales ini adalah dia kan filsuf yang filsuf pertama yang berpandangan bahwa alam ini adalah objek paling vital atau yang paling menentukan di bumi ini. Dan salah satunya yang dia sebutkan adalah air. Karena menurut Thales ini kan air ini bentuknya tidak terpengaruh oleh masukan dari luar. Jadi dia mengalir, dia menyusuri sungai misalnya kan, air itu atau hujan itu jatuh menyusuri sungai. Jadi
itu merupakan bagian dari apa? Bagian dari kita juga sebagai manusia, bahwa kalau memang dasarnya kita melihat air ini sebagai satu kebutuhan, berarti ini bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Itu kurang lebih yang saya sedikit pahami dari pemikiran Teles ini, Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Pak Ustadz Eko Napsuro, mangga Pak Ustadz Eko. Ditambah lagi Pak Ustadz, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan saja, Pak dosen cerita tentang air seperti ceritanya Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar itu merasa belat sehingga dia pulang dari pondok. Ketika pulang dari pondok, kemudian dia merenung di bawah pohon sambil melihat tetesan-tetesan air yang menimpah batu. Betapa lembutnya air dan betapa kerasnya batu, tapi ternyata dengan cara istiqomah batu bisa berlubang. Di situ kita bisa belajar dengan air. Ternyata air itu punya pengaruh yang sangat besar. Begitu juga dengan seorang guru, bisa menciptakan anak itu baik atau buruk tergantung gurunya. Itu saja tambahannya Pak Dosen. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ya, betul, bagus sekali. Betul sekali, bagus sekali. Ada sejarahnya ya. Pak Suherman, mangga ditambah lagi Pak Suherman, punten. Oke, baik Pak Dosen, menyimak dari beberapa tanggapan dari senior juga dan juga banyak ini di sini, alhamdulillah. Jadi intinya berkaitan dengan pemikiran dalam pendidikan Islam ini, masalah air yang tadi dikatakan oleh Teles, bahwa sesungguhnya air itu bisa menempati apa saja yang menurut mereka berdasarkan tempatnya. Jadi air itu akan terlihat, akan terbentuk seperti apa yang jadi wadahnya. Misalkan dia ada di botol, akan jadi botol. Misalkan dalam sebuah ember, dia akan jadi ember. Jadi intinya kita sebagai seorang guru bisa membentuk anak-anak kita seperti apa saja bisa gitu. Bagaimana wadah yang bisa kita berikan kepada anak didik kita gitu ya. Yang tadi dikatakan juga sama, bagaimana air itu mengalir. Ketika air itu mengalir ada hambatan, maka akan menjadi bahaya kan gitu. Artinya ketika sesuatu ada yang dihambat, maka harus dikasih jalan agar air itu tetap mengalir sehingga sampai kepada tujuan yang diinginkan gitu. Mungkin itu tambahannya Pak Dosen. Terima kasih. Oke, mangga, terima kasih. Saya ingin memberikan gambaran saja. Nah, jadi kan filsafat itu cinta kepada kebenaran. Jadi kalau kita cinta kepada kebenaran, kaitannya dengan filsafat dari Teles itu, dan kaitannya dengan tadi pendapat dari Pak Suherman itu tergantung dari wadahnya, maka anak didik kita di PAUD, nah, itu harus kita pandang bahwa PAUD itu ada sesuatu yang benar. Untuk apa? Untuk menuju apa? Nah ini Pak, harus ditetapkan dulu tujuannya. Dan tujuan itu harus benar gitu. Kemudian masuklah anak itu kepada SD atau MI gitu. Nah, SD itu kan sebuah tempat, sebuah wadah untuk anak-anak kita. Nanti ketika dididik 6 tahun di SD itu, tujuan SD itu apa? Yeah. Tujuan MI itu apa? Apa harus sama tujuan SD dengan MI? Nah, nanti tinggal dipikirkan itu oleh para pemikir di kurikulum. Masuklah ke SMP, masuklah ke MTS, masuklah ke paket B misalnya. Itu juga harus dicarikan dulu kebenaran paket C, paket B, kebenaran tujuan SMP, MTS, dan sederajat itu apa gitu. Nah, itu yang harus kita ini harus aktif untuk
membuat sebuah tujuan pendidikan. Ya. Misalnya hari ini saya mengampu mata kuliah filsafat pemikiran Islam gitu. Tujuannya adalah supaya para mahasiswa pasca ini dapat memahami pikiran-pikiran penting daripada para filosof gitu. Nah, pikiran-pikiran penting dari para filosof ini nanti bisa digunakan sebagai alat untuk menentukan tujuan-tujuan hidup kita selanjutnya gitu. Kalau di pendidikan ya tujuan pendidikan gitu. Seperti itu, Pak. Nah, itu nanti dibahasnya dalam kurikulum dan kita harus yakin. Nah, kembali lagi kepada guru. Nah, guru kan diberikan kebebasan oleh pemerintah. Misalnya dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2005 gitu. Tahun 2015 gitu. Itu tentang BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Jadi pendidikan di Indonesia itu diatur dalam 8 standar. Ya seperti itu. Nah, para guru itu harus memahami 8 standar itu. Kepala sekolah harus memahami 8 standar itu. Bagaimana kalau dengan pondok pesantren? Nah, kalau pondok pesantren itu diberi kebebasan. Boleh memahami atau boleh tidak memahami. Nah, cuma saran saya adalah karena undang-undang itu adalah bagus gitu, ya tidak ada salahnya dibaca saja. Bisa diterapkan atau tidak diterapkan ya urusan masing-masing gitu. Nah, dibaca saja seperti itu ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi itu adalah tentang air ya, tentang air. Maka kalau yang seusia saya gitu, dulu pada zamannya Pak Harto itu ada 8 gatra kepemimpinan. Ada nggak yang seusia dengan saya hari ini nih? Yang sudah 57 tahun. Kalau tidak ada berarti belum mengalami Pak kepemimpinan seperti yang dibawa oleh Pak Soeharto itu. Ada gatra angin. Nah, jadi kepemimpinan seperti angin. Ada gatra air. Ada gatra bintang, gatra matahari, gatra bulan, gatra bumi, 8 gatra gitu. Jadi seorang pemimpin itu menurut filosofi yang berkembang di tanah air kita itu ada 8 gatra gitu. Oke, kita lanjut kepada Bapak Soleh. Pak Soleh, mangga Pak Soleh. Pak Soleh, silakan Pak Soleh. Atau dilanjut ke Pak Hasbiullah lagi? Mangga Pak Hasbiullah. Siap, Pak dosen. Mangga, silakan. Siap. Jadi kan air, masih tentang air Pak. Air itu kan akan memiliki bentuk sesuai dengan wadahnya gitu. Nah ya, pertanyaannya adalah siapa yang harus membuat wadah itu? Ini kita cerita di sekolah nih Pak. Siap. Ada guru, ada murid gitu. Siapa yang harus membuat wadah itu? Mangga. Ya, Pak dosen, terima kasih. Yang pertama tadi kan tujuan pendidikan Pak dosen ya mengenai ke siswa atau di sekolah. Itu mungkin kita lihat dari visi misi sekolah terlebih dahulu Pak dosen. Ya, terutama di sekolah kami akan yaitu visi misinya dulu membentuk akhlakul karimah. Nah, pelaksanaannya berarti di kelas, berarti guru itu sumber dari transfer ilmu dan juga akhlakul karimahnya atau uswah yang tadi dibicarakan. Jadi ketika murid melihat gurunya sesuai dengan akhlak yang bagus, insya Allah nanti
muridnya juga bisa membentuk karakter atau wadah seperti guru tersebut. Nah, untuk nanti ketika muridnya mau seperti apa, berarti tergantung nanti guru menyampaikan materi pelajaran dan sekaligus memberikan contoh akhlak yang baik terhadap muridnya di kelas. Itu Pak dosen. Insya Allah nanti ke depannya murid pun akan bisa melihat guru saya itu seperti ini di kelas, guru saya itu seperti itu di kelas. Ketika gurunya bagus, insya Allah muridnya pun akan ingat membentuk karakter murid yang baik juga Pak dosen. Itu pemahaman saya Pak dosen. Oke, terima kasih ya. Ya. Jadi siapa dosen? Siapa yang menciptakan wadah itu gitu untuk air? Nah, yang menciptakan wadah kata Pak Hasbiollah itu diawali dengan visi misi ya. Misi betul. Nah, diawali dengan visi misi gitu. Nah, permasalahannya adalah kalau kita berkaitan dengan filosofi bahwa visi misi itu memang harus dianggap benar, Pak. Gitu. Ya. Nah, sekarang masalahnya adalah apakah visi misi itu dianggap benar atau masih ragu dengan visi misi itu yang ada di setiap sekolah itu? Nah, balik lagi kepada filsafat. Filsafat itu adalah sesuatu yang cinta terhadap kebenaran, berarti cinta terhadap benarnya visi misi itu. Gitu. Maka? Ya. Mungkin gini Pak dosen, ketika berjalannya waktu ya kita membuat visi misi misalkan berakhlakul karimah untuk para siswanya, itu nanti dilihat dari outputnya Pak dosen. Ketika ada alumni misalkan yang akhlaknya bagus, nah mungkin di situ akan muncullah kebenaran bahwa DMI itu visi misinya betul, anak itu akan membentuk akhlakul karimah, itu Pak dosen. Jadi berjalannya waktu ketika anak sudah menjadi alumni, akhlaknya bagus, berarti output dari visi misi tersebut terbentuk sifat yang bagus itu Pak dosen. Itu. Oke, good ya. Oke. Siap. Terima kasih Pak Hasbiollah. Saya masih boleh bertanya, masih boleh bisa bertanya Pak Hasbiollah. Halo, siap. Pak Suherman juga mangga. Silakan ditanggapi juga sama Pak Suherman juga. Begini. Kalau Pak Hasbiollah itu melihat kebenaran itu dari visi misi outputnya, nah, output kan nanti kan ada 3 kemungkinan Pak buat saya itu. Output itu ada 3 kemungkinan gitu kan. Ada outputnya positif sesuai dengan visi misi. Nah, ada outputnya yang negatif bertolak belakang dengan visi misi. Ada outputnya yang tidak menunjukkan kepada visi misi, bukan bertolak belakang, tapi tidak menunjukkan kepada visi misi gitu. Nah, ini satu objek dinilai oleh 3 kemungkinan. Gimana tuh Pak? Kamu itu benar, tapi kalau begitu salah. Kalau begitu ya tidak benar. Jadi satu objek dinilai oleh 3 kemungkinan. Nah, kalau kita belajar matematika gitu, satu objek itu kan kemungkinannya 1, Pak. Benar atau salah? Betul salah. Ya ada, satu objek itu bisa benar bisa salah. 1 tambah 1 tambah 1 ya 2 ya 2. Selain 2 salah, itu menurut matematika gitu. Tidak ada 1 tambah 1 bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Itu matematika ekonomi boleh seperti itu. Tapi kalau matematika murni kan tidak boleh seperti itu. Gimana tuh Pak? Mangga bisa ditanggapi dengan yang lain, dengan Pak Suherman boleh? Ya, mangga. Oke, baik. Seru juga ini, sangat menarik. Jadi udah mulai menjurus ya Pak Dos ya, dan juga kawan-kawan yang lain. Betul tadi bahwa memang di lembaga itu anak itu memang jadi wadah itu kan tujuan. Ya, tujuan untuk membuat wadah itu ya tadi betul diawali dari visi misi yang sudah disampaikan oleh Pak Hasbiollah.
tetapi visi misi tersebut nanti akan mengacu kepada tujuan yang sudah diatur oleh pemerintah, gitu ya. Yang di dalamnya yang kalau kita kenal sekarang itu adalah KI dan KD, gitu. Nanti di setiap jenjang atau setiap tingkatan itu pasti akan berbeda-beda KI dan KD-nya, gitu. Nah, KI KD itu adalah suatu kebenaran yang harus kita berikan kepada anak sehingga ketercapaian itu akan bisa teruji jika kita sudah lakukan penyampaian sesuai dengan tujuan dari KD tersebut, gitu. Sehingga visi misi yang tadi sudah disampaikan itu akan terbukti kebenarannya itu dalam waktu yang lama biasanya, Pak dosen. Biasanya kalau yang saya pahami visi misi itu bergantinya bisa 5 tahun sekali, karena proses mencapai visi tersebut biasanya misi itu dilakukan selama 5 tahun dalam jangka waktu 5 tahun. Berarti kan ada tujuan-tujuan yang harus betul disusun agar bisa terbentuk wadah-wadah yang baik yang disesuaikan dengan visi tadi, gitu Pak dosen. Mungkin itu tanggapan saya. Terima kasih, mohon maaf. Oke, terima kasih. Pak Kiai Engkos, semoga. Silakan. Mangga Pak Kiai. Baik, menarik ini tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Suherman ini ya, kaitan dengan visi misi ya. Memang betul yang namanya suatu lembaga ini harus mempunyai tujuan yang memang jelas, dan tujuan itu mungkin tadi sudah jelas disampaikan juga harus memiliki visi dan misi yang jelas juga ya, agar suatu lembaga atau yayasan ini mencetak sesuai dengan visi misi yang memang sudah dibuat. Jadi tidak keluar daripada visi misi tersebut. Cuman memang fenomenanya kadang-kadang suatu yayasan ataupun lembaga ini kadang-kadang visi ya ada, misi ada, cuman tidak diindahkan visi misinya, yang pada akhirnya tujuan yang seyogianya dicapai ini ya tidak maksimal gitu ya. Nah mungkin di sini berarti kita sebagai guru ataupun memang di sini mungkin ada yang memiliki lembaga ataupun yayasan, ini harus berpegang teguh kepada tujuan dan visi misi itu sendiri agar hasil daripada murid-muridnya ataupun santrinya memang sesuai dengan yang diharapkan oleh yayasan itu sendiri. Mungkin itu tambahannya Pak dosen. Oke, terima kasih ya Pak Asbiaullah, terima kasih Pak Suherman, terima kasih Pak Engkos, Pak Kiai Engkos, terima kasih. Cuma yang belum terjawab itu adalah keberhasilan gitu, keberhasilan output sesuai dengan visi misi gitu Pak. Kan ini kan awalnya diawali dengan Pak Asbiaullah tuh, visi misi ada, kemudian dilakukanlah sebuah pelaksanaan kegiatan. Hasil itu adalah nunggu gitu, nunggu. Kalau ada hasilnya sesuai ya sesuai, kalau enggak ya enggak gitu. Maksud saya gini, kenapa visi misi itu tidak mampu sampai kepada output yang kita harapkan gitu Pak? Maksudnya gini, karena kita yang bicara filsafat, jadi visi misi itu harus dianggap benar, bahwa output itu pasti akan sesuai dengan apa yang dituliskan gitu loh. Nah, tuntun para kiai, para ustazah, maksud saya harus sampai ke situ gitu. Nah, ini kita diskusikan lagi coba. Pak Asbiaullah gimana nih? Mungkin gini Pak dosen, kaitan tadi mengenai output siswa itu berhasil atau tidaknya,
nanti kita bisa lihat dari ketika, jadi Pak dosen, kalau kami kan untuk mencari murid itu kita ini aja Pak dosen ya, sharing aja Pak dosen. Karena kita kan MI juga kan butuh murid ya. Jadi kita ada kerjasama di antar TK atau RA Pak dosen. Nah itu nanti ketika anak TK, lulusan TK atau RA masuk ke MI, kemudian baru lulus dari MI, ada yang udah berhasil, berarti itu visi misi kita, tujuan kita berahlul kalimah itu tercapai Pak dosen. Jadi lewat nanya ke sekolah alumni sebelumnya gitu di TK tersebut. Jadi kita untuk kerjasama sama TK itu masih tetap berjalan Pak dosen. Itu yang pertama, mungkin ketika ditanya anaknya berhasil atau tidak, itu bisa ditanyakan nanti ke alumni sebelumnya atau di TK atau RA gitu dosen. Jadi lebih mengerucut ke output hasil anaknya Pak dosen. Jadi alumni. Oke. Itu Pak dosen. Ya, pemahaman saya Pak dosen. Ya. Ya. Terima kasih. Nah, kalau mau ditetapkan gini barangkali Pak, ini diskusi saja. Kalau mau ditetapkan barangkali begini Pak, tetapkan saja sama Bapak itu visi misi ini akan tercapai 60%. 70% atau 5%, kan lebih enak tuh. Ya. Barangkali begitu. Jadi ada angkanya teman nanti itu. Ada angkanya ya. Nah ini angka ini sangat melindungi guru Pak. Jadi guru tidak akan pernah dipersalahkan oleh siapapun. Karena memang kalau sudah tercapai 60% ya sudah. Guru sudah melakukan sesuatu yang benar. Kalau tercapai 70% ya sudah. Berarti guru sudah melakukan hal yang benar gitu loh. Ya. Jangan sampai ada ini kenapa enggak gitu. Ya lihat aja. Gitu ya. Kira-kira kayak gitu lah. Perlindungan buat gurunya gitu. Ya, betul. Ya. Nah, oke ya, terima kasih. Terima kasih. Yang lainnya siapa nih? Pak Ahmad Firdaus. Pak Ahmad Firdaus mangga? Ya, gimana Pak? Ya. Jadi harus yakin kepada apa yang kita buat. Termasuk konsekuensi dari perbuatan kita gitu. Terus gimana Pak? Maksudnya maaf. Ya, mangga. Jadi gini Pak. Kata Pak Thales itu adalah manusia itu berawal dari air. Nah, kalau dikaitkan dengan sekolah, maka air itu akan terbentuk sesuai dengan wadahnya. Timbul pernyataan atau pertanyaan, siapakah yang menciptakan wadah itu? Dijawablah oleh Pak Hasbi Allah. Yang menciptakan wadah itu adalah visi misi. Ditanyalah oleh saya, bagaimana ada keyakinan terhadap kebenaran visi misi itu? Dijawablah oleh Pak Kiai Suherman dan oleh Pak Kiai Engkos. Mangga, Pak Ahmad Firdaus. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak, ini pemikiran saya. Yang pertama untuk menciptakan wadah, otomatis dari pemerintahnya dulu ya Pak ya, terkait tujuan pendidikannya, turun ke madrasah, dan di madrasah seperti tadi Pak Hasbi Allah bilang dan Pak Kiai Suherman dan Pak Kos, dibuatkan visi misi yang memang harus dianggap benar ya, sesuai berdasarkan rapat kerja, dan memang terkait outputnya ya Pak ya, terkait output memang ada yang tercapai dan belum tercapai, dan bagaimana untuk tercapainya kan gitu ya Pak ya, untuk dianggap benarnya kan seperti apa gitu ya. Yang pertama memang mungkin dari sistem pembelajarannya gitu ya Pak ya, dari sistem pelajarannya, terus dari gurunya juga yang memang seperti tadi filsuf Thales, yang seperti air, yang memang sifat air itu mengalir, dan kita sebagai guru
memang harus memberikan contoh seperti tadi akhlakul karimah dalam visi misi. Kita harus bisa menjadi uswatul hasanah yang bisa memang bisa menjadi contoh untuk para muridnya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang saya pahami itu gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Kiai Firdaus. Kita masuk ke Pak Kiai Muhammad Sepuan, mangga. Pak dosen atas waktunya. Oke, silakan Pak Muhammad Sepuan. Ya. Ya, siapa dosen? Ya. Dari percakapan tadi bisa disimak Pak. Percakapan dari Pak Hasbiallah, Pak Ahmad Firdaus, Pak Suherman, Pak Kosasi. Sedikit sih Pak. Ya. Mangga silakan. Atau belum terdengar tadi ya? Ya Pak, ini lagi di tengah-tengah hutan ini. Oke, Pak Agan. Selamat bergabung Pak Agan. Mangga Pak Agan. Pak Kiai Ali Sodikin, mangga. Ditambahkan lagi Pak. Baik Pak, mohon maaf sebelumnya. Ya. Jika anak murid diibaratkan sebagai air dan bentuknya akan menyerupai atau sesuai dengan wadahnya. Nah, siapakah yang menciptakan wadah? Tentunya yang menciptakan wadah menurut saya adalah guru tersebut atau manusia. Nah, ini tergantung kekuatan dari wadah tersebut, mau dibikin buruk ataupun dibikin cantik, tergantung si pembuat, yakni tidak lain adalah guru tersebut. Nah, sebelum menciptakan wadah yang mungkin dibilang sempurna atau bagus, nah, jadi sejauh mana pengetahuan, pemahaman seorang guru mengenai ini bahan-bahan pembuat yang dibutuhkan untuk menciptakan wadah yang bagus tersebut. Gitu Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih. Saya mau ingatkan kembali, waktu di S1 kita pernah belajar tentang aliran pendidikan. Ada nativisme, ada empirisme, ada konstruksivisme, ada realisme, ya, ada positivisme gitu. Nanti sama Bapak silakan dibuka lagi Pak. Empirisme, nativisme, naturalisme, dan positivisme atau konstruksivisme. Ya, jadi dibuka kembali, kemudian nanti disamakan dengan jawaban yang sudah Bapak berikan di perkuliahan ini. Jawaban Bapak, oh ini termasuk jawaban yang masuk ke nativisme. Oh, ini jawabannya. Kan tadi kan dari tadi kita diskusi ini. Nanti Bapak pilah-pilahkan tuh Pak jawaban Bapak tuh. Mana yang jawaban Bapak masuk ke nativisme, masuk ke konstruksivisme, masuk ke empirisme, masuk ke naturalisme gitu. Oke, siapa lagi yang mau menambahkan? Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Pak Soleh? Pak Soleh, mangga?
Pak Soleh, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pak Soleh. Kalau menurut saya yang menciptakan wadah itu adalah si cangkirnya. Kalau seandainya kita ibaratkan misalnya air dalam kendi, kemudian air dalam kendi itu dituangkan ke cangkir. Nah, kalau diibaratkan air itu kan ilmu tadi, air sebagai ilmu. Sedangkan kendi itu diibaratkannya yaitu guru lah. Karena di dalam kendi itu kan banyak air dan di dalam diri seorang gurulah itu banyak bersarang ilmu. Maka ketika air yang dalam kendi tersebut dituangkan ke dalam cangkir, dituangkan tuh dari kendi, dituangkan secara alamiah ke dalam cangkir, maka apapun kandungan yang ada dalam air tersebut, air yang ada dalam cangkir dalam kendi tersebut, jika di dalam kendinya terisi air yang bercampur gula, maka nanti ketika dituangkan ke dalam gelas pun maka disebutnya air gula, air manis jadinya. Bila air dalam kendi tadi dicampur kopi kemudian dituangkan ke cangkir, maka yang ada dalam cangkir tersebut yaitu air hitam, berarti yang rasanya pahit kalau memang nggak pakai gula itu. Jadi siapa yang menciptakan kendi tersebut? Ya murid tadi. Karena si murid tadi kalau seandainya salah pilih guru, makanya harus tahu dulu guru, definisi daripada guru itu sendiri. Guru itu siapa sih gitu? Seseorang yang memiliki kualifikasi akademik yang seperti apa sih? Ilmu yang apa yang kita butuhkan? Maka kita jangan sampai salah mengambil guru. Makanya kita juga harus si muridnya juga harus hati-hati ketika mencari guru. Mungkin begitu. Jadi kalau saya ibaratkan ini mah ya, jadi air itu sebagai ilmunya, sedangkan kendi itu ibaratnya guru, kalau cangkir ibaratnya mahasiswa lah kalau kita tema gitu. Ibaratnya mahasiswa yang butuh kepada air yang ada dalam kendi, maka apapun yang dituangkan air dalam kendi tersebut, kalau airnya manis jadi manis, kalau airnya pahit jadi pahit gitu. Gitu Pak dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih. Pak Kiai Soleh, bolehkah saya bertanya? Siap Pak dosen. Oke ya. Saya bertanyanya tentang kendi dulu nih, Pak. Oke. Kendi, dia akan tahu bahwa dia itu kendi. Dan kendi pasti tahu dia berasal dari tanah. Ya, di tanah. Kenapa? Karena kendi berasal dari tanah. Tetapi tanah belum tentu mengenali kendi. Karena tanah belum menjadi kendi. Nah, kalau kendi itu adalah murid, nah bagaimana Bapak bisa menyikapi dua proposisi saya tadi, Pak? Mangga Pak Soleh. Ya kan kendi juga dulunya bukan asal kendi tadi, disebutnya tanah. Guru juga dulunya bukan guru, murid dulu. Maka dia berproses lah di situ. Sehingga dia itu bisa menjadi guru gitu Pak dosen. Betul. Tadi kan ada kata murid jangan salah pilih kepada guru. Betul Pak Kiai ya? Siap, siap Pak dosen. Nah, maksud saya, umpamakan murid itu adalah kendi. Umpamakan kendi ya. Dan kendi gitu. Jadi kendi itu dia tahu bahwa dia itu kendi. Kendi berasal dari tanah.
Tetapi tanah belum tentu bisa mengenali kendi. Karena tanah belum menjadi kendi. Nah, mungkinkah seorang murid mampu mengenali kualitas gurunya gitu? Mangga Pak Soleh, mangga punten. Ya mungkin ya. Ya ini dari zaman sekarang juga kan ketika mau mencari katakanlah pondok pesantren atau sekolah yang dilihat backgroundnya bukan gurunya dulu justru. Betul. Nah, maka kita tuh harus tahu oh si kendi ini terbuat dari tanah apa nih gitu. Oh tanahnya tanah ini oh bagus nih berarti gitu kan. Kita pantas nih kalau seandainya kendi ini jadi dijadikan kendi yang benar-benar kendi gitu. Kayak zaman sekarang kan gitu. Yang penting mah fasilitasnya mewah, megah, ya tak peduli siapa itu kendinya gitu. Karena dia tidak tahu terlebih dahulu kendi itu memang terciptanya dari tanah apa gitu. Kan tanah juga banyak. Oke, jadi kalau begitu apa upaya Pak Soleh, bantuan upaya Pak Soleh kepada kendi yang belum bisa mengenali bahwa dia itu kendi? Mangga apa? Upayanya apa? Ya kendi bisa tahu dia itu kendi ya karena nanti adalah sesuatu yang bisa yang memberitahu tanpa harus orang tahu bahwa dia itu kendi. Oke Artinya sesuai dengan firman Allah tadi. Kalau seandainya memang dia orang yang berilmu akan diangkatkan derajatnya gitu. Tanpa orang mengaku, wah gua guru nih, gua tuh ini profesor dan sebagainya misal nih. Saya tuh hebat dalam bidang ini, bidang itu. Tapi kalau tidak diangkatkan derajatnya, walaupun dia kendi, tetap aja nggak bakalan dia disebut kendi gitu. Oke. Oke ya. Pak Suherman, tolong dibantu Pak. Tanggapannya. Ya, baik, saya juga masih ini nih kalau masalah tanah sama kendi nih agak ini juga. Memang butuh daya nalarnya agak lebih dalam ini karena kita harus tahu bahwa tadi dibilang bahwa kendi itu dari tanah, tapi tanah belum tentu mengetahui kendi. Ya memang tanah itu kan masih dasar. Ketika diolah dia akan bisa menjadi bentuk apapun sebetulnya, bukan hanya kendi kan, banyak benda-benda yang terbuat dari tanah juga gitu, bukan hanya kendi kan gitu. Makanya mungkin tanah tidak akan bisa mengenali hasil bentukan yang sudah terjadi dari dasar tanah tadi kan gitu. Oleh karena itu kemungkinan kalau kendi mungkin bisa aja tahu bahwa dia dari tanah gitu ya, atau benda yang lainnya atau yang terbuat dari yang lain pasti dia tahu karena ada proses yang dia jalanin kan gitu tadi yang sudah dikatakan oleh Kiai Soleh tadi. Jadi kendi akan mengenali kendi itu sendiri ketika dia bercermin kan gitu. Cerminannya itu apa ya, dari tingkah laku dia dan segala macamnya yang sudah sesuai dengan apa yang dia punya sebagai seorang guru misalkan. Jadi tingkah lakunya udah sesuai nggak dengan guru gitu yang harus digugu dan ditiru kan gitu. Nah itu kan cerminan juga sebetulnya gitu. Mungkin itu tanggapan saya, kurang lebihnya mohon maaf Pak dosen. Oke, terima kasih Pak Kiai Soleh. Di penghujung pertemuan masih ada waktu 1 menit lagi. Mangga untuk penutupnya. Sudah Pak dosen, itu tadi sebenarnya guru saya itu tetangga tapi nggak tahu aja saya itu. Bisa baik. Tak terasa ya 1,5 jam nih ya, Masya Allah, cepat banget ini waktu ini. Ini sekarang udah jam 18.00 nih Pak. Iya Pak dosen. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf baru bisa bertemu, baru bisa berdiskusi karena ya begitulah untuk
Selasa besok, Rabu besok juga mungkin libur ya Pak ya? Ya. Libur. Oh, nanti kita masuk lagi tanggal berapa? 22 ya? 21 22 ya? Ya. Oke, saya ucapkan mohon maaf lahir batin, selamat berpuasa, selamat hari raya Idul Fitri. Mungkin nanti kita tidak pernah ketemu di hari Idul Fitri. Idul Fitri, mudah-mudahan ilmu ini berkah, mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur, diselamatkan. Amin ya Allah. Dimudahkan rezekinya. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Itu tesnya mana?